Hello everybody, how are you today? Okay, well, I do hope that you are in very good condition. Halo semuanya, saudara-saudara yang saya hormati, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini saya akan berbagi tentang vocabulary. Ya, dalam vocabulary ini saya sertakan berikut contohnya dan juga phonetic transcription-nya, artinya bagaimana cara bacanya. Dan saya di sini kasih dua cara membaca, yaitu British English dengan American English. Baiklah saudara-saudara, biar tidak terlalu berpanjang kata, kita mulai saja ya. Di sini ada kata yang namanya decide. Ini melambangkan British English. Ini cara pengucapan British. Kalau yang bawah cara pengucapan American. Ini caranya di dalam kamus-kamus resmi biasanya ada lambang-lambang seperti ini, seperti Oxford biasanya ya, ataupun yang lainnya. Biasanya ini lambang-lambangnya standar seperti ini. Ya, baik. Mari kita dengarkan bagaimana penutur aslinya mengatakan decide ya. Kita dengar dulu dari yang British English dulu ya. Decide. Decide. Oke, itu British English ya. Dan mari kita dengar bagaimana dari American English. Decide. Decide. Oke, sama ya. Saya rasa sama ya, cuman bedanya laki-laki dan perempuan saja suaranya. Jadi decide. Decide itu artinya adalah memutuskan atau menentukan. Ya, oke, lihat kita contohnya ya. It's up to you to decide. Semuanya terserah Anda untuk memutuskan. Ya, I can't tell you what to do. You will have to decide for yourself. Saya tidak bisa mengatakan apa yang harus Anda lakukan. Anda harus memutuskan sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya, she couldn't decide whether he was telling the truth or not. Ia tidak bisa memutuskan apakah ia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ya, itulah yang namanya decide, memutuskan, ya, memutuskan. Oke, kemudian kita lanjut ya. Yang kedua ada yang namanya tend. Ya. Mari kita dengar dulu bagaimana mereka mengatakannya ya, mengucapkannya. Kita dengar dulu bersama-sama ya. Tend. Tend. Nah, itu British English ya. Kemudian bagaimana dengan American English? Tend. Tend. Sama ya, masih sama ya. Masih sama ya pengucapannya, tandanya juga masih sama, cuma beda suara saja ya. Artinya apa tend itu? Mari kita lihat ya. Tend itu artinya cenderung. Ya, cenderung. Ya, oke. Ini contoh. Women tend to live longer than men. Perempuan cenderung hidupnya lebih lama daripada laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, when I'm tired, I tend to make mistakes. Ya, ketika saya capek, saya cenderung membuat kesalahan. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, selain cenderung, tend juga artinya bisa merawat. Sama dengan care for ya, care for itu sama dengan merawat ya. Oke. Di sini contohnya ya. A shepherd is tending his sheep. Ya, seorang penggembala sedang menggembala kambingnya. Ya, bisa menggembala ataupun merawat. Dalam hal ini artinya ini adalah menggembala. Oke. Doctors and nurses tended the injured. Dokter dan perawat merawat orang-orang yang terluka. Kemudian ada istilah well-tended gardens. Gardens itu bisa kebun, juga bisa taman. Ya, ini artinya taman yang terpelihara atau kebun-kebun yang terpelihara, tergantung situasi kalimatnya nanti. Ya, oke, let's go on ya. Kita bisa lanjutkan ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya smell. Smell ya. Mari kita dengarkan ya bagaimana cara pengucapan British English. Smell. Smell. Oke, itu British English ya. Bagaimana dengan American English? Smell. Smell. Oke, sama ya. Smell ya. Apa artinya smell? Mari kita lihat. Artinya bau atau berbau. Ya. Contoh. His breath smells of garlic. Ya, jadi napasnya berbau bawang putih. Oke, garlic. Ya.
Kemudian yang kedua, he hasn't washed for days and is beginning to smell. Ya, selama berhari-hari dia belum mandi dan mulai berbau atau mulai bau ya tubuhnya ya. Di sini ada kalimat the room smell damp. Ya, ruangan itu berbau lembab. Ya, lembab, damp ya. Oke. Kemudian can you smell something burning? Bisakah Anda mencium sesuatu yang terbakar? Ya, mencium maksudnya di sini mencium baunya ya, bau, mencium bau sesuatu yang terbakar ya. Oke, itulah yang namanya smell. Kemudian kita lanjut ya. Di sini ada yang namanya accept. Mari kita dengar bagaimana penuturan orang aslinya ya. Accept. Accept. Oke, itu British ya. Bagaimana dengan American? Accept. Accept. Oke. Accept atau accept sama ya. Artinya menerima. Oke, di sini beberapa contoh ya. He asked me to marry him and I accepted. Ia mengajak saya untuk menikahinya dan saya menerima. Atau ia menyuruh saya untuk menikahinya dan saya menerimanya. Oke. Yang kedua, it was pouring with rain, so I accepted his offer of a lift. Waktu itu turun hujan, sehingga saya menerima tawaran tumpangannya. Oke, kemudian he is charged with accepting bribes from a firm of suppliers. Ia dituntut karena menerima suap dari perusahaan-perusahaan pemasok. Supplier itu pemasok. Ini dituntut artinya bisa dituduh ya, charge ya, artinya ini bisa dituduh, dituntut ya, dihukum ya, ini nyambung-nyambungnya ke arah sana. Oke, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang namanya accuse. Mari kita dengarkan ya, bagaimana penutur orang aslinya. Accuse. Accuse. Oke, itu British. Bagaimana dengan American? Accuse. Accuse. Oke, saya rasa sama ya. Oke, artinya apa? Mari kita lihat. Ya, artinya apa? Artinya menuduh. Ya, artinya menuduh. Ini satu contoh. She accused him of lying. Ia menuduhnya berbohong. Oke, the government was accused of incompetence. Pemerintah dituduh tidak berkompeten. Ya. Kemudian yang selanjutnya, they stand accused of crimes against humanity. Mereka dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke, selanjutnya admire. Mari kita dengar ya bagaimana ucapan orang luarnya ya. Nah, itu British. Kemudian bagaimana dengan American? Admire. Admire. Oke, ya. Ada yang admire, ada yang admire. Admire, saya rasa tidak terlalu ngaruh ya. Oke, kita lanjut ya. Artinya mengagumi. Contoh di sini. I really admire your enthusiasm. Saya sungguh mengagumi antusiasme Anda. Ya, kemudian yang kedua, he stood back to admire his handiwork. Ia berdiri lagi untuk mengagumi karyanya. Oke. Di sini ada yang namanya admit. Ya. Admit, ya, admit. Oke. Mari kita dengarkan bagaimana ya penutur orang aslinya kata admit ini. Admit. Admit. Oke, itu British ya. Bagaimana dengan American? Admit. Admit. Oke, ya. Bisa dipahami ya. Mari kita lihat contohnya ya. Artinya mengakui ya. He refused to admit the other charges. Ia menolak untuk mengakui terhadap tuduhan-tuduhan yang lainnya. To the other charges. Charges itu tuduhan. Ya. She admitted to having stolen the car.
ia mengakui telah mencuri mobil. Kemudian, he refused to admit his skill. Ia menolak untuk mengakui kesalahannya. Ya, selain mengakui, apalagi di sini adanya mengizinkan. Bisa juga admit itu mengizinkan, ya, mengizinkan maksudnya mengizinkan masuk ke tempat ya. Oke, di sini saya kasih contohnya ya. Each ticket admits one adult. Jadi satu tiket itu boleh masuk untuk satu orang dewasa. Ya. Kemudian, you will not be admitted to the theater after the performance has started. Jadi Anda tidak diizinkan masuk ke theater tersebut ya apabila pertunjukannya sudah dimulai. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada yang namanya appear. Appear. Ya. Kita dengarkan bagaimana mereka mengucapkannya ya. Appear. Appear. Nah, itu British English ya. Bagaimana dengan Amerikanya? Kita dengarkan ya. appear, Oke, kita lihat contohnya ya. Ini artinya nampaknya atau kelihatannya. Sini ya. She didn't appear at all surprised at the news. Sedikit pun dia tidak terlihat terkejut terhadap berita tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada yang namanya they appeared not to know what was happening. Nampaknya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Appear, nampaknya atau kelihatannya juga ini artinya bisa muncul atau terlihat. Ya, contoh di sini ya. She regularly appears on TV. Ya, ia sering muncul di TV. Ya, ini regularly artinya dia secara beraturan. Kalau secara kita terjemahkan ininya kan ia secara beraturan muncul di TV, tapi kita lebih enak mengatakan ia sering muncul di TV ya. She regularly appears on TV. Ia sering muncul di TV. Kemudian by 10 o'clock Lee still hadn't appeared. Sampai jam 10 Lee belum muncul atau belum terlihat. Ya, juga dalam artinya belum datang ya. Oke, kemudian your name will appear at the front of the book. Namamu nanti akan muncul di halaman depan buku. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada yang namanya kata yang namanya confidence. Ya, di sini ada namanya confidence. Kita dengarkan bagaimana penutur aslinya mengatakannya bagaimana ya. Confident. Confident. Oke, itu British English. Bagaimana Amerikannya ya? Confident. Confident. Oke, jelas ya? Artinya apa? Di sini artinya percaya diri. Contoh kalimatnya ya. She was in a relaxed, confident mood. Ia berada di dalam suasana yang rileks dan juga percaya diri. Oke, mood itu suasana hati ya. Kemudian, the teacher wants the children to feel confident about asking questions when they do not understand. Jadi guru menginginkan murid-muridnya ya percaya diri untuk bertanya, untuk menanyakan pertanyaan ya ketika mereka tidak paham. Oke, kita lanjut ya. He is a self-confident child. Ya, ia anak yang percaya diri. Self-confidence itu artinya percaya diri. Ya, kemudian kita lanjut ya. He has no self-confidence. Nah, ini percaya diri, tak jadi has no self-confidence artinya dia orang yang tidak percaya diri. Ya, oke. Kita lanjut ya. Selain itu confident juga bisa artinya kuat. Artinya keyakinan yang kuat, yakin lah. Itu artinya yakin banget. Ya, yakin banget ya. Yakin banget. Oke. Contoh di sini, the team feels confident of winning. Jadi tim tersebut yakin akan menang, ya. Atau tim tersebut yakin terhadap kemenangannya. Ya, oke. Yang kedua, I'm confident that you will get the job. Saya sangat yakin
bahwa Anda akan mendapatkan pekerjaan itu. Oke, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada yang namanya kata curious. Ya, mari kita dengarkan bagaimana pengucapan asli mereka, penutur kata mereka ya. Curious. Curious. Oke, itu British English ya. Bagaimana dengan American English-nya ya? Curious. Curious. Oke, ya. Oke, artinya penasaran ya. Oke, di sini ada satu contoh ya. They were very curious about the people who lived upstairs. Mereka sangat penasaran dengan orang-orang yang tinggal di atas lantai. Ya, upstairs. Oke. I was curious to find out what she had said. Saya penasaran ya untuk mengetahui apa yang telah dia katakan. Oke, kemudian everyone was curious as to why he was leaving. Setiap orang penasaran kenapa dia pergi. Oke. Kemudian he is such a curious boy, always asking questions. Dia itu tipe anak yang penasaran, selalu bertanya. Oke, ya, itulah yang namanya curious. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini ada yang namanya distance. Ya, distance. Oke, mari kita dengarkan ya, yang bagaimana pengucapan mereka ya. Distance. Distance. Oke, itu British English ya. British English, bagaimana dengan Amerikanya kita dengarkan ya. Distance. Distance. Oke, ya. Jadi distance ya, distance ya. Oke, kita lanjut ya. Artinya apa? Artinya distance itu jarak. Ya, jarak. Di sini ada satu contoh ya, artinya jarak. Di sini ada satu contoh, what's the distance between Bandung and Jakarta? Atau kita bisa mengatakan, what's the distance from Bandung to Jakarta? Ya, mau pakai between, boleh, mau pakai from, artinya dari Bandung ke Jakarta. Berapa jarak dari Bandung ke Jakarta? Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, the most is within walking distance of my house. Jadi jarak dari masjid ke rumah saya itu bisa ditempuh dengan jalan kaki, walking distance. Oke, ya saking dekatnya ya. Oke, kita lanjut ya, saudara. Kemudian selain jarak juga ini bisa diartikan kata kerja. Distance artinya jaga jarak. Oke, contohnya di sini, when he retired, he tried to distance himself from politics. Ketika dia pensiun, dia berusaha untuk menjauhkan diri dari politik. Artinya tidak banyak terlibat. Less involved, ya, tidak banyak terlibat, ya. Kemudian di sini keep your distance from something, ya. Artinya dijaga jarak ya dari seseorang atau dari sesuatu, ya. Oke, keep your distance, ya. Ini your bisa his, bisa her, ya, di sininya. Oke, saya kasih contoh, ya. I want you to keep your distance from Jane if you do not want to get hurt. Saya ingatkan Anda untuk jaga jarak dengan Jane supaya Anda tidak sakit hati. Ya. Oke. Kemudian sih ada yang namanya hungry. Kita dengarkan ya. Hungry. Hungry. Oke, itu British ya, kemudian American. Hungry. Hungry. Oke ya. Hungry artinya lapar. Ya. Oke, hungry artinya lapar. Kalau angry artinya marah, ya. Oke, lapar. I'm really hungry. Oke, I'm really hungry. Saya benar-benar lapar, ya. All this talk of food is making me hungry. Semua pembicaraan tentang makanan ini membuat saya lapar. Both parties are hungry for power. Nah, jadi kedua partai itu bisa kedua belah pihak. Jadi partai itu bisa partai atau pihak ya. Kedua belah pihak itu sama-sama haus kekuasaan.
Makanya ada yang namanya istilah power hungry, haus pada kekuasaan. Ya, ini ada power thirsty, ada power hungry, sama nih. Power hungry lapar pada kekuasaan, juga power thirsty, ada haus pada kekuasaan. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya go atau going hungry, itu artinya kelaparan. Ya, kalau hungry saja lapar, kalau go hungry atau going hungry itu artinya kelaparan. Oke, kita lihat contohnya ya. Thousands are going hungry because of the failure of this year's harvest. Ya, jadi ribuan orang kelaparan karena gagal panen tahun ini. Oke. Ya. Oke, ini tadi ya, ada yang namanya thirsty. Kalau tadi hungry, sekarang thirsty. 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 Oke, itu British English. Bagaimana dengan Amerikanya? Thirsty. Thirsty. Oke, ya. Ini tandanya seperti ini. Ini biasanya tandanya seperti ini. Thirsty. Thirsty, ya, thirsty. Jadi lidah agak di depan dikit ya, dekat gigi ya, thirsty. Thirsty, ya. Oke. We are hungry and thirsty. Kami lapar dan haus. Kemudian digging is thirsty work. Ya, menggali itu pekerjaan yang membuat kita haus, ya, pekerjaan yang bikin haus ya. Nah, tadi ada power hungry, ini power thirsty. Ya, jadi Anda mau pakai yang thirsty artinya ya haus kekuasaan, atau yang hungry, lapar kekuasaan, itu sama lah ya. He is thirsty for power. He is hungry for power. Sama saja ya. Artinya haus atau lapar kekuasaan. Jadi hungry itu bukan untuk perut saja, tapi untuk hal yang lain juga bisa dipakai. Oke, kemudian di sini ada yang namanya cool. Nah, ya. Cool ya. Cool itu artinya dingin. Ya, tapi bagaimana pengucapannya kita dengar ya. Cool. Cool. Oke, itu British ya. Bagaimana dengan Amerikanya? Cool. Cool. Oke, saya rasa sama ya, karena ini namanya juga sama ya, cool ya. Artinya dingin ya. Artinya dingin ya. Oke, di sini contohnya ya. Store lemon in a cool dry place. Artinya simpan lemon di tempat kering yang dingin. Oke. Kemudian di sini let's sit in the shade and keep cool. Mari kita berteduh ya dan tetap tenang. Ya, keep cool. Bukan tetap dingin tapi tetap tenang. Ya, oke ya. Keep cool artinya tetap tenang ya, keep cool. Oke. Kemudian di sini he has a cool head. He has cool head artinya ya orangnya nggak cepat marah, orangnya selalu berkepala dingin, tenang. Kalau ada apa-apa dia tenang. Itu namanya cool head, ya. Nggak kepancing, pokoknya kalem orangnya, ya. Itu namanya cool head. Baik, saudara, kita lanjutkan lagi, ya. Di sini ada kata yang namanya furious, ya, furious. Oke. Mari kita lihat ya, kita dengarkan bagaimana pengucapan penutur aslinya ya. Furious. Furious. Oke, itu barusan penutur asli dari British English ya. Bagaimana dengan American English ya? Kita dengar ya. Furious. Furious. Oke ya, jelas ya. Nah, artinya apa saudara ya? Artinya apa? Artinya sangat marah. Kalau angry itu marah. Tapi kalau furious itu artinya sangat marah. Oke, lihat contohnya ya. She was absolutely furious at having been deceived. Ia benar-benar marah karena telah ditipu. Ya, kemudian I'm furious that I wasn't told about it. Saya sangat marah karena saya tidak diberitahu tentang hal itu.
Oke. Kemudian di dalam film ada yang namanya Fast and Furious. Ini sebetulnya keucapan idiomatik, artinya idiomatik itu ucapan-ucapan yang punya makna tersendiri ya. Fast and Furious itu artinya cepat dan gesit ya. Cepat dan gesit. Oke, ya itulah yang namanya furious ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini ada kata yang namanya fast. Mari kita dengarkan ya. Bagaimana pengucapan penutur aslinya dari British English. Fast. 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 Oke ya. Itu dari British English. Bagaimana dari American? Kita dengarkan ya. Fast. 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 Oke ya. Itulah American ya. Jadi kalau American itu agak ke E ya, fast ya, kalau ini fast ya, fast and fast ya. Oke. Artinya apa ya? Kita lihat. Artinya cepat. Ya, ini ada contoh di sini. Don't drive so fast. Ya, jangan mengendara begitu cepat. How fast were you going? Ya. Seberapa cepat Anda pergi? Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. I'm early, my watch must be fast. Saya datang lebih awal, jamku pasti cepat. Kemudian that clock's 10 minutes fast. Ya, jam itu 10 menit lebih cepat. Kemudian di sini ada yang namanya fast car ya, a fast car atau a fast horse ya. Oke ya, artinya ini kendaraan, artinya ini mobil yang cepat ya, mobil cepat ya, a fast car, a horse car. Juga kuda ya yang bisa berlari cepat ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya a fast learner. A fast learner artinya pembelajar, seorang yang belajar yang biasanya cepat menangkap pelajarannya, yaitu namanya a fast learner. Ya. Oke, good ya. Mari kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada yang namanya behave ya, behave. Mari kita dengarkan bagaimana penutur asli British English mengatakan behave ya. Behave. Behave. Oke, itulah British English ya. Dan bagaimana dengan American? Kita dengarkan ya. Behave. Behave. Oke, ya. Kalau dilihat phonetic transcription itu sama ya. Behave, ini behave ya. Sama ya. Oke, jelas ya. Mari kita lanjutkan. Artinya apa? Artinya bertingkah. Di sini contoh, the doctor behave very unprofessionally. Ini bisa artinya bisa bertingkah atau berperilaku, ya, tergantung kalimatnya. Ya, dokter itu berperilaku sangat tidak profesional. Kemudian yang kedua, they behave very badly towards their guests. Mereka berperilaku sangat jelek terhadap tamu-tamunya. Kemudian, he behave like a true gentleman. Ia berperilaku seperti seorang pria sejati. Ya. Kemudian, she doesn't know how to behave in public. Ia tidak tahu bagaimana untuk berperilaku di depan publik atau di depan umum ya. Oke, good. Kita lanjut ya. Di sini ada kata yang namanya build ya. Build. Bagaimana mereka mengucapkannya? Mari kita dengar ya. Build. Build. Oke, itu British English. Bagaimana dengan American English-nya? Kita dengarkan ya. Build. Build. Oke ya, jadi sama menurut saya ya. Ini build, kemudian satu juga build ya. Artinya apa ya? Artinya membangun. Artinya membangun. Kita lihat contohnya. David is building us a shed in the backyard.
David sedang membangunkan kita sebuah gudang di halaman belakang. Ya. Kemudian yang kedua, they have permission to build 200 new houses. Mereka punya izin untuk membangun 200 rumah baru. Ya. Kemudian she's built a new career for herself. Ia sudah membangun karir baru untuk dirinya sendiri. Oke. Kemudian he want to build a better life. Kami ingin membangun kehidupan yang lebih baik. Oke. Di sini ada kata yang namanya compare, ya. Nah, mari kita dengarkan bagaimana pengucapan dari British English dari kata ini. Compare. Oke. Compare. Oke ya. Kemudian bagaimana American English? Compare. 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 Oke ya. Artinya apa? Mari kita lihat ya. Artinya membandingkan. Contoh kalimat, we compare the two reports carefully. Kami membandingkan kedua laporan itu dengan hati-hati. Oke. Kemudian, my own problem seem insignificant compared with other people's. Masalah pribadi saya nampaknya tidak signifikan jika dibanding dengan masalah orang lain. Oke, kemudian kita lanjut ya. This school compares with the best in the country. Artinya ini membanding, sebanding. Ya. Jadi sekolah ini sejajar atau sebanding dengan sekolah-sekolah yang terbaik di negeri ini. Kemudian, please don't compare me with him. Tolong jangan bandingkan saya dengannya. Oke? Itulah compare, saudara ya. Dan kita lihat lagi ya kata yang lainnya. Oke, saudara, kemudian ada kata yang namanya complain ya. Dengarkan bagaimana ucapan British English. Complain. 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 Oke, itu British English. Dan mari kita dengarkan bagaimana American English. Complain. Complain. Oke, jelas ya. Nah, artinya apa? Artinya mengeluh atau mengadu. Di sini ada contoh. I'm going to complain to the manager about this. Saya akan mengadu kepada manajer tentang hal ini. Kemudian yang kedua, she never complains, but she's obviously exhausted. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi jelas-jelas ia sangat kelelahan. Kemudian, the defendant complained of intimidation during the investigation. Terdakwa mengeluhkan intimidasi selama penyelidikan. Kemudian yang terakhir di sini, how are you? Bagaimana kabarmu? Nah, di sini ada yang namanya oh, I can't complain. Di sini artinya bukan saya tidak komplain. Ini artinya I am okay. Ya, ini biasanya digunakan dalam situasi informal. Baik saudara-saudara, saya rasa cukup dari saya video hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga vocabulary ini sangat bermanfaat buat Anda. Saran dari saya supaya Anda bisa memakainya dalam kehidupan sehari-hari, Anda dengarkan berulang-ulang pengucapannya sambil Anda tulis dan Anda hafalkan artinya dari tiap vocabulary. Kemudian setelah itu Anda pakai dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh kalimat yang saya berikan ini bisa membantu Anda untuk menyusun kalimat. Oke? Ya. Bagi yang belum subscribe, ya, silahkan subscribe. Kemudian yang like, komen, ya, ataupun tombol notifikasinya, ya, mohon dibunyikan supaya nanti kalau saya kirim video baru ada pemberitahuan terhadap Anda. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya ya. See you in the next video.